Provinsi Banten masuk 8 besar sebagai daerah produksi padi terbesar se-Indonesia, menjadikannya salah satu lumbung pangan penting di Indonesia. Dengan target terus ditingkatkan melalui berbagai program dan dukungan pemerintah untuk ketahanan pangan nasional. Gubernur Banten Andra Soni merinci bahwa kontribusi beras tertinggi di Provinsi Banten berasal dari 3 wilayah utama, yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Serang. Menurut Andra, tren positif ini tidak terlepas dari intervensi kebijakan pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Program strategis seperti penurunan harga pupuk, penetapan harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah kering dan panen atau GKP, serta perbaikan infrastruktur irigasi yang dilakukan bersinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan tersebut. Andra juga menegaskan Pemprov Banten berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas pangan. Salah satu strategi utamanya adalah perlindungan lahan pertanian. Dan ini semua bisa terjadi, pertama adalah program Pak Prabowo, salah satunya adalah terkait dengan menurunkan harga pupuk, kemudian juga memastikan harga beli gabah dari petani sebesar 6.500 sehingga semangat petani juga menanam kembali bangkit. Dan kemudian juga perbaikan irigasi yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, alhamdulillah itu juga mempengaruhi daripada produksi beras di Provinsi Banten. Dan alhamdulillah dekat dukungan dari Forkopimda, Bupati, kita insya Allah akan terus meningkatkan upaya-upaya untuk meningkatkan hasil panen atau produksi daripada padi kita di tahun 2026. Mohon dukungannya, mohon doanya supaya swasembada ini bisa terus berlanjut. Di balik capaian itu, selain adanya dukungan Kepala Daerah Provinsi Banten terhadap pertanian, juga tidak terlepas dari tangan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M. Tauhid. Pria kelahiran Pandeglang tersebut merupakan lulusan Fakultas Pertanian Universitas Lampung atau UNILA pada tahun 1989 dan berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran di tahun 2022. Sejak tahun 1992, ia sudah menjadi seorang birokrat di bidang pertanian, yaitu pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, dan kemudian dipekerjakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Muhammad Tauhid Setiadi, itu nama lengkap saya, tapi nama di SK Agus M. Tauhid S. Saya lahir besar di Pandeglang di daerah pertanian. Saya berpendidikan SD, SMP, SMA di Pandeglang dan melanjutkan perguruan tinggi ke Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dalam proses perjalanan karir saya, semua tidak ada kebetulan. Intinya adalah bagaimana ridho Allah saya mendapatkannya. Apa maknanya? Saya sekolah di pertanian, masuk kerja di pertanian awal saya karir tahun 1992 ya sebagai staf pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, di mana saya dipekerjakan tahun 1992 pada bulan September sebagai pelaksana KCD, Kepala Cabang Dinas Pertanian di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang dari tahun 1992 sampai dengan 1996. Pada tahun 2008, Agus Tauhid dipromosikan sebagai pejabat Eselon 2A, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten di usia 42 tahun. Setelah menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan selama 6 tahun, ia dimutasi sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten pada tahun 2014 sampai 2016. Selanjutnya dari tahun 2016 sampai sekarang, Agus Tauhid diberi amanah sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten. Berbekal pendidikan dan pengalamannya tersebut di bidang pertanian, Agus M. Tauhid berhasil memimpin Dinas Pertanian Provinsi Banten dengan meraih banyak capaian. Awal tahun 2028 saya juga dirotasi dengan perubahan SOTK sebagai Kabid Tanaman Pangan. Dan pada tahun 2008 juga pada bulan Oktober tanggal
14 Oktober saya dilantik sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten oleh Gubernur Banten Ibu Ratu Atut Khosyah. Dalam proses saya perjalanan sebagai Kadis hampir 2 dekade. Totalnya sampai dengan hari ini saya menjabat Kepala Dinas Pertanian dengan masa kerja hampir 17 tahun. Saya mungkin yang terlama di Republik ini pada jabatan yang sama. Saya sangat bersyukur kepada pimpinan, kepada gubernur yang masih mempercayai saya sebagai Kepala Dinas Pertanian. Bagaimanapun juga mungkin juga ada sebuah rekam pendidikan saya berbasis pertanian. Awal kerja juga di daerah sentra pertanian terbesar di Banten, di Pandeglang, dan dipercaya oleh gubernur untuk memimpin Dinas Pertanian Provinsi Banten sampai dengan hari ini. Itu dari kilas perjalanan saya ya dalam perjalanan karir saya sampai dengan hari ini. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Keswan dan Kesmafet di Stan Banten, Dr. Hewan Ari Mardiana mengatakan, selama kepemimpinan Agus Tauhid, banyak prestasi yang diraih di Stan di bidang Keswan dan Kesmafet. Laboratorium Keswan dan Kesmafet Provinsi Banten berhasil terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN dan sertifikasi ISO 9001-2015. Kemudian peringkat 3 nasional tim auditor NKV dan juara 2 tingkat nasional pengawasan Kesmafet. Provinsi Banten juga mendapat penghargaan dari Kementerian Pertanian atas bebas dari penyakit hewan menular brucellosis dan berhasil mempertahankan status tanpa kasus gigitan rabies selama 14 tahun. Kemudian sertifikasi halal rumah potong hewan atau RPH milik pemerintah di wilayah Banten dan tersertifikasi juru sembelih halal dari BNSP sebanyak 20 orang. Hal itu bagian dari upaya memastikan penyembelihan hewan dilakukan sesuai syariat Islam dan standar profesional, sehingga menghasilkan produk daging yang halal, aman, sehat, utuh, dan layak konsumsi atau asuh. Pada tahun 2023 juga telah diresmikan Rumah Sakit Hewan Provinsi Banten, yang mana pelayanan kesehatannya cukup lengkap, seperti pelayanan klinik, pengobatan, laboratorium, USG, sterilisasi, dan sebagainya. Diharapkan keberadaan rumah sakit hewan tersebut dapat bermanfaat dan memudahkan bagi pecinta hewan di Banten. Dan pada tahun 2025 menginisiasi pembentukan program studi kedokteran hewan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang akan mulai berjalan di tahun 2026 ini. Hal itu untuk memenuhi dokter hewan di Provinsi Banten maupun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari. Saya dokter hewan, Kepala Bidang Keswan Kesmafet di Dinas Pertanian Provinsi Banten, sekaligus juga menjabat sebagai otoritas veteriner yang ada di Provinsi Banten. Alhamdulillah, mungkin Pak Kadis saat ini hampir 17 tahun, sudah 17 tahun mungkin ya, sudah 17 tahun menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, dan beberapa capaian-capaian sudah sangat bagus di eranya Pak Kadis. Selain itu, capaian Pak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten itu di tahun 2023 telah diresmikan Rumah Sakit Hewan Provinsi Banten, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang dengan baik, dan itu juga sebagai tambahan PAD bagi Provinsi Banten. Selain itu juga Laboratorium Kesehatan Hewan, yaitu Laboratorium Pelayanan Pengujian Veteriner Provinsi Banten telah tersertifikasi ISO dan memang sudah terakreditasi KAN. Dalam rangka meningkatkan populasi dan produksi daging ternak serta meningkatkan kesejahteraan peternak, Dinas Pertanian Provinsi Banten memberikan bantuan berupa beberapa jenis ternak kepada para kelompok tani seperti kambing dan domba. Pada tahun 2026 ini, di Stan Banten akan menjalankan program kerja berupa pemberian bantuan ribuan ekor ayam dan bebek petelur. Hal itu selain meningkatkan produktivitas telur, juga dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nano Heriano, PLT Kepala Bidang Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Banten.
Untuk tahun 2026 seperti biasa kita akan mengadakan bantuan juga khususnya domba dan ayam petelur. Seperti biasa bahwa ayam petelur ini juga dalam rangka support untuk MBG, dalam rangka untuk MBG. Nah rencananya kalau tidak ada perubahan lagi bahwa kelompok yang akan menerima bantuan ayam petelur ini yaitu satu paket ayam petelur, kemudian beserta kandang dan pakan untuk sebulan. Harapan kami bahwa dari hasil produksi ini yaitu untuk meningkatkan tadi taraf dan kesejahteraan peternak, kemudian dia untuk mensupport MBG yang sudah dicanangkan oleh program Presiden Prabowo. Yang sudah dilaksanakan itu dari mulai tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Dan terakhir ini insya Allah kalau disetujui anggarannya mungkin kita akan laksanakan di tahun 2026. Dinas Pertanian juga fokus pada peningkatan produksi pertanian melalui penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana seperti alat mesin pertanian atau Alsintan. Setiap tahunnya berbagai jenis Alsintan diberikan kepada para petani melalui poktan seperti traktor, konplanter, kontraser, dan sebagainya. Bahkan di Stan Banten saat ini memiliki beberapa drone pertanian yang mana digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian dengan melakukan tugas seperti penyemprotan pestisida, pupuk, pemetaan lahan, dan pemantauan tanaman yang dapat menghemat tenaga kerja dan waktu secara signifikan melalui kontrol jarak jauh via smartphone atau laptop. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, SH MSI. Saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Sarana Pertanian. Banyak yang kita kelola di Dinas Pertanian ini, terutama di bidang saya. Dan untuk bantuan alat mesin pertanian, kita membantu kepada petani-petani yang ada di Provinsi Banten ini. Memang itu tersebar di 6 kabupaten kota. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada para petani ketika terjadi musibah seperti persawahan yang terkena bencana banjir sehingga berdampak kepada hasil pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Banten menyiapkan bantuan. Bagi para petani yang sawahnya puso akibat musibah tersebut, akan diberikan bantuan pupuk dan benih dari cadangan benih daerah. Dan bagi pesawahan yang masih bisa diselamatkan, akan diberikan bantuan pestisida, mengingat sawah yang terkena banjir berpotensi terkena serangan hama. Kami di bidang bencana, kebetulan saya menjabat 2 bidang, yaitu bidang bencana, yaitu kami untuk bidang bencana, pertama kami antisipasi terkait satu musim kemarau, musim hujan. Nah, sekarang musim kemarau kami sudah menyiapkan berapa alternatif mitigasi kami, yaitu satu, cadangan benih daerah dan pestisida. Kami ingin menginventarisir berapa lahan dan berapa kelompok tani yang terdampak terkait puso. Kami akan membantu petani mulai dari benihnya dan pupuknya untuk mengolah kembali kalau yang puso. Nah, yang tidak puso, yang terdampak akibat banjir, ada serangan hama ataupun yang lain penyakit, kami menyiapkan yaitu buffer stock untuk pestisidanya, Pak. Pembangunan sektor pertanian diharapkan memberikan kontribusi dalam perwujudan misi kedua Asta Cipta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, yaitu memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,
energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kemudian visi Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma, yaitu Banten maju, adil, merata, dan tidak korupsi, dengan ditopang 5 misi. Untuk menjadikan visi misi tersebut diimplementasikan melalui 8 program unggulan dan 24 program turunannya. Sasaran kebijakan Dinas Pertanian Provinsi Banten yaitu meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan petani. Sementara arah kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian pada kawasan sentra. Kolaborasi multi-stakeholder untuk peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, dan pengurangan biaya produksi melalui optimalisasi teknologi dan pemenuhan sarana. Arah kebijakan ini akan ditempuh dengan 6 strategi, yaitu 1. Meningkatkan produksi pertanian, 2. Meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, mekanisasi, infrastruktur bidang pertanian. 3. Pengendalian organisme pengganggu tanaman dan antisipasi dampak anomali iklim. Keempat, peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya pertanian. Kelima, meningkatnya jumlah pelayanan kesehatan hewan. 6. Peningkatan izin usaha pertanian. Pertama adalah bagaimana sih sasaran? Gimana sasaran Dinas Pertanian? Sasaran Dinas Pertanian adalah meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan petani. Nah, untuk mencapai sasaran tersebut, kami harus membuat arah kebijakan. Arah kebijakan ada 2. Arah kebijakan yang mencapai peningkatan produktivitas dan arah kebijakan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan petani. Nah, di mana arah kebijakan untuk mencapai peningkatan produktivitas adalah peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian pada kawasan produksi. Perlu dicatat di sini, sektor pertanian itu kalau di kami ada 4 subsektor. Pertama, subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, dan subsektor peternakan. Itu yang 4 subsektor yang kami ampuh. Nah, berarti di sini bagaimana peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian pada kawasan sentra produksi. Yang kedua adalah kolaborasi multi stakeholder. Kolaborasi multi stakeholder untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan peningkatan prasarana pertanian untuk menunjang peningkatan produksi. Ketiga, arah kebijakan untuk mencapai peningkatan produktivitas. Yang berikutnya ada 2 arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan petani, yaitu penyediaan dan peningkatan sarana pertanian untuk peningkatan pendapatan petani. Yang kedua adalah pengurangan biaya produksi melalui optimalisasi teknologi dan pemenuhan sarana. Inilah kedua arah kebijakan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan petani. Dalam rangka memperbaiki dan membangun infrastruktur pendukung pertanian, Pemprov Banten terus membangun jaringan irigasi primer, sekunder, hingga tersier, yang mana primer dan sekunder dilakukan oleh Dinas PUPR, sementara saluran irigasi dilakukan oleh Dinas Pertanian. Selain itu, untuk memudahkan petani dalam mengakses lahan dan mengangkut hasil panen, sejak tahun 2025 lalu, Pemprov Banten membangun Jalan Usaha Tani atau JUT, yang prosesnya dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Dinas PUPR. Kami dari bidang penyediaan pengembangan prasarana pertanian Dinas Pertanian Provinsi Banten ada beberapa kegiatan di 2026 ini nanti untuk mendukung swasembada pangan, tanaman pangan khususnya padi, jagung. Peningkatan produksi ini harus ditopang dengan aspek prasarana pertanian, terdiri dari aspek lahan, irigasi, dan prasarana pupuk dan lainnya. Saya kira untuk di 2026 ini banyak sekali kegiatan yang untuk mendukung terhadap produksi tanaman pangan di Provinsi Banten,
antara lain rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Itu kita dari tugas pembantuan pusat juga. Di samping itu kita juga mempush dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD Provinsi Banten untuk sumur pantek atau irigasi tanah dalam biasanya gitu. Di 2026 ini ada 26 unit dari berbagai titik, ada dari Lebak, Pandeglang, lokasinya itu di Serang dan satu kota itu untuk irigasinya. Terus yang lainnya yang pokok utamanya yaitu untuk mobilitas transportasi, bahwa kita juga Dinas Pertanian mensupport aspek transportasi di sini, yaitu jalan usaha tani yang di 2025 dengan programnya Bang Andra kita kolaborasikan antara program pertanian dengan program Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten gitu. Jadi usulannya dari Dinas Pertanian Provinsi Banten, calon lokasinya dari Dinas Pertanian Provinsi Banten, yang eksekutornya di lapangan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pertanian. Kita kolaborasi program ini supaya nilai produksi dari swasembada kita khususnya tanaman pangan padi bisa meningkat terus. Itu kita lakukan, prioritaskan di Lebak Selatan, Baksel gitu. Kita juga sudah beberapa mengusulkan lagi calon-calon untuk di 2026 ini itu, dan tidak menutup kemungkinan JUT di kabupaten lain ada usulannya juga, di kota Serang, kabupaten itu yang lainnya. Saat ini petani-petani milenial di Banten terus bermunculan. Itu tidak terlepas dari upaya pembinaan yang dilakukan di Stan Banten. Bahkan untuk di tahun 2026 ini, Pemprov Banten akan memberangkatkan sebanyak 25 petani milenial ke Jepang untuk belajar pertanian di negeri Sakura tersebut untuk kemudian diterapkan di Provinsi Banten. Saya Eri Anwar, Kepala Bidang Penyuluh dan Perizinan Dinas Pertanian Provinsi Banten, yang membantu Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Pak Agus Tauhid dan Pak Gubernur Banten Pak Andra Soni dan Pak Dimyati. Secara proksi saya melaksanakan tugas yang pertama adalah bagaimana caranya kegiatan-kegiatan yang tersebar di kabupaten kota itu didampingi oleh penyuluh di seluruh Banten. Akan tetapi dengan adanya Inpres nomor 3 tahun 2025, kita untuk semua penyuluh di Provinsi Banten secara administrasi berpindah kepada Kementerian Pertanian Provinsi Banten, yakni mulai tahun 1 Januari tahun 2025. Bagaimana, apakah penyuluh tersebut akan hilang di Provinsi Banten? Tidak. Jadi dengan adanya Inpres tersebut, makanya kita bersinergi dengan Kementerian Pertanian dan sering berkoordinasi bagaimana caranya agar kegiatan-kegiatan di lapangan tetap didampingi oleh penyuluh di semua Provinsi Banten. Yang kedua, ada terobosan-terobosan kepemimpinan Pak Kadis dan Pak Andra Soni. Yang pertama, peningkatan kapasitas petani Banten, terutama karena petani sekarang makin berkurang. Untuk tahun 2025 kita akan memberangkatkan sejumlah 25 orang petani muda Banten ke Jepang, di mana kegiatan tersebut bersumber di APBD Provinsi Banten, dan itu hanya ada di Indonesia dan diambil oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten melalui Pak Andra Soni. Jadi semua kuota yang ada di Indonesia sejumlah 25 itu diserahkan kepada pemerintah Provinsi Banten, dan kita akan memberangkatkan di tanggal 14 April tahun.
Banten sebagai provinsi yang memiliki potensi pertanian sangat menjanjikan, perlu didukung oleh berbagai pihak, termasuk sumber daya manusianya itu sendiri. Maka sudah sepatutnya semua pihak bahu-membahu dalam kembali memajukan sektor pertanian di Provinsi Banten.